ada kamera satu lagi CCTV. Ya, menurut saya seakan-akan kita menutupi kelemahan dengan mempersyaratkan lawan debat untuk yang buka. menutup kamera itu yang menutupi kelemahannya, dia tidak pede dengan apa. Oh, enggak. Ilmu itu tidak dilihat dari wajah. Ilmu tidak dilihat dari wajah, Bang. Ilmu itu tidak dilihat dari wajah. Nggak apa-apa kalau ada teman-teman yang mau diskusi Bang Juma juga nggak apa-apa naik. Tapi kalau saya itu diskusi Tuhannya one by one harus membuka kamera. Karena apa yang saya ajarkan itu adalah ajaran kitab suci saya. Sehingga tidak menimbulkan suatu hal yang menyakiti satu dengan yang lain. Kira-kira apa ya? Apa korelasinya buka kamera dengan ilmu yang Bapak sampaikan itu apa? Apakah dalil-dalil Bible itu akan semakin sempurna dengan nampak wajah Pak Pendeta? Atau gimana ya? Dengan membuka kamera bahwa apa yang diajarkan itu suatu kebenaran dan dia bertanggung jawab. Oh, berarti kebenaran di Bible itu dilihat dari wajahnya sang pembawa berita gitu? Bahwa yang menyampaikan itu bahwa betul-betul apa yang disampaikan itu sesuai kebenaran. Ngapain berdiri di gereja kok nggak mau mengucapkan kepada jemaahnya? Oh, beda. Kalau di gereja ya nggak boleh pakai topeng lah. Kalau di gereja harus buka. Ini kan di sosmed. Orang punya hak masing-masing. Cuma saya tetap diskusi dengan beliau, tapi dia tidak pernah Ya, waktu dulu itu tanya sama dia, ini abang, ini sahabat saya. Sebelum kalian ini kami duluan dengan Sinandar. Tanya sama dia, ini kisah hidupnya. Lama ini saya kenal juga dia. Ya, sebelum viral, Bang Juma, Nandar dan saya itu dulunya. Bukan saya so hebat, karena begitu Bang Juma. Iya, betul. Ini bukan saya bilang saya hebat, enggak. Tapi sebelum TikTok ini, sebelum Jum ini duluan yang kami itu Nandar dengan saya, Bang Juma. Ada lagi siapa? Pak Ustadz Tata ya Bang Juma. Iya, dia panggil aku kakeknya. Dia nobuatkan aku sebagai kakeknya, aku nobuatkan dia sebagai cucu saya. Ustadz Tahta. Ya, biar kami beritahukan, dan dari dulu teman-teman saya selalu buka kamera. Saya tidak pernah, karena saya menjaga ajaran saya itu dan saya tidak mau menyakiti hati teman-teman. Artinya kita diskusi sesuai fakta dan kenyataan. Bukan masalah ini yang saya pertanyakan, kenapa hujatan menyakiti orang itu identik dengan perlihatkan wajah, itu kenapa begitu? Oke, Bang Juma kan. Iya. Dan sekali ini Bang Juma dengan saya, kenapa saya selalu menampilkan wajah saya dari dulu, bahwa apa yang saya sampaikan itu saya bertanggung jawab. Saya tidak mau membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab suci saya, atau juga ketika saya bertanya di kitab suci orang. Karena di sini kita angkat tema, Anda bertanya di kitab suci saya, ya saya juga akan bertanya di kitab suci Abang. Tetapi Abang jangan pernah meloncat jawabannya di kitab saya, begitu juga saya sebaliknya. Kita harus pede dengan kitab suci kita. Oke. Baik, saya mau tahu kitab Pak Pendeta yang mana sebenarnya? Yang benar-benar kitabnya Kristen itu yang mana? Saya tidak belum menjawab dulu kalau Bang Juma tidak buka kamera. Kita buat tema aja Bang. Nampak nanti bagaimana? Iya, temanya Al-Quran atau Taurat yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Itu temanya. Iya, buka kamera. Gimana? Buka kamera. Kenapa harus buka kamera? Karena ada polisi di sini. Jangan Anda pikir saya takut sama polisi. Saya tidak pernah takut kepada polisi. Saya malah berani kalau ada polisi. Bang Juma, karena polisi itu adalah penegak hukum. Ngapain Bapak? Bang, ke sana dulu Bang. Ini lintas agama. Maksa-maksa. Saya sudah merasakan di penjara, jadi Bang nggak usah kayak gitu kamu. Berarti Anda penjahat. Karena yang di penjara itu penjahat. Ya, dulu jangan samakan dengan saya. Kalau dulu, sekarang ya jangan samakan dengan saya. Saya bukan penjahat. Insya Allah saya orang baik-baik. Kalau ada teman-teman yang mau juga diskusi tanpa buka kamera, oke, karena Bang Jumanya tidak mau dengan saya dengan buka kamera, nggak apa-apa kalau ada teman-teman. Anda Pak Pendeta, saudaraku yang tidak mau dengan Bang Zuma, karena narasi Anda pasti akan terjun bebas. Anda nggak bisa hadapi Bang Zuma memang. Belum ada Kristen di Indonesia ini bisa menghadapi saya. Belum. Buka kamera dengan saya. Kita nggak apa-apa. Kalau mau ketemu langsung dengan saya boleh. Saya di Makassar. Kita ketemu di Polda kalau mau. Ajak polisinya. Kamu ke Polda. Jangan Anda pikir cuma Anda yang punya polisi. Pendeta. Kau mau ke sana Bang Juma? Astaga. Ya daripada Anda takut. Siapa yang takut? Ayo buka kamera. Ayo. Kalau mau ketemu, ayo kita ketemu, kita diskusi. Di Polda atau di Polres. Udah melihat Bang Juma segantungnya. Ya mana sih saudara saya ini? Aduh. Kenapa diskusi harus lihat wajah? Kalau mau lihat wajah saya, mari kita ketemu. Atur jadwal di hotel mana. Mau ketemu dengan Bang Zuma, kita dialog langsung. Udah saya bisa lihat apanya Abang. Abang. Ayo Bang. Itu cuma cara menutupi kelemahan gitu. Bukan. Itu Bang.
Saya udah bilang, saya tidak mau buka kamera. Alasannya ada, saya tidak mau teman-teman saya yang di kantor itu tahu, kan gitu alasannya. Kalaupun tahu bukan karena faktor sengaja, karena mereka yang cari tahu. Sebenarnya kerja sama, ya kan bekerja juga sama orang Kristen. Siapa bilang saya kerja sama orang Kristen? Siapa bilang? Ah, Siapa bilang? kan di sini kan Siapa bilang? Saya tanya dulu, Pak. enggak. Siapa bilang saya kerja sama orang Kristen? Mana tahu kan abang kan kerja juga sama orang Kristen, pengusaha Kristen Bang Cuma. Nggak Pengusaha apa-apa Bang Cuma, Kristen. kalau enggak gini, kalau abang Bang Cuma tidak mau Aduh, dengan saya, parah. kita diskusi Tuhan one by one. Kalau abang Kenapa Cuma sih? tidak Kenapa mau, sih kalian ini saya kayak ini? Mohon maaf, kalian ini kayak mau isap darah. Kenapa? belum mengisi ngomongnya saya gitu, pula. kawan. Wih, Saya bukan Yesus yang diisap darahnya dimakan HP dagingnya. kalau tidak dipergunakan? Untuk apa Nah, kau punya mobil Itu tidak untuk dipergunakan? Punya video HP call yang sama anak, digunakan, Bang. untuk video call dengan anak saya, bukan untuk video call dengan Anda semua. Kayak tidak berpendidikan kalian ini. Ayo kita diskusi agama. Kenapa harus melaksanakan ini? Ya, pendidikan itu Ayo, berani sosok oke aja, Bang kau- Cuma berani menyampaikan ya apa pemahaman yang telah dia dapatkan dia bagikan. Gini. Kita ketemu langsung aja, Pak. Biar puas. Di sini aja ngapain? Mau ketemu Kumpul dengan- ahli-ahli Bible, ketemu dengan Bang Suma sendiri. Gimana? Di sini kan sudah ada polisi tuh. Udah ada polisi. Nah, ayo. Ketemu di Jakarta gimana? Agustus saya mau di Istiqlal. Buka kamera dengan Kalau saya. kamu bilang, saya punya tempat di Jakarta dulu, Sumatera, jadi nggak usah ngomong kayak gitu kau dia. Kamu masih Enggak, kita ketemu kan mau sekali lihat wajah saya kan, mau dialog langsung kan. Ayo kita ketemu. Udah di sini aja buka oke. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau. Saya juga tidak mau diskusi dengan abang karena Ya udah yang lain, cari sampai dapat. Oh, ini. Ya, kamu mau cari saya? Kamu saya kasih alamat. Pakai ngancam-ngancam gitu. Siapa yang ngacam Bang Cuma? Ini mau cari saya sampai dapat katanya. Kita yang bicara kok dijawab yang lain. Ini saudara siapa namanya? Nama aja palsu. Itu nama saya tuh ada. Foto saya juga ada tuh. Wajah saya kelihatan. Dia pinter-pinter Abang saya- biar tahu. Pasti ada seperti di foto. Ngapain mau cari sampai dapat? Enggak, Bahlul. kalau Bang Juma mengatakan itu foto saya, pas diri saya, saya pastikan jujur, jangan kita takia juga foto, oh ini tidak seperti wajah Bang Juma. Kalian itu mau lihat foto saya itu seperti kelihatannya kalian mau kayak Belanda lagi, mau menjajah lagi kalian itu. Mau menculik kah? Mau membunuh kah? Ini Bang ini katanya dia mau cari saya sampai dapat. Mau lagi seperti Belanda. Bicara. Mau lagi berlaku kayak Belanda. Siapa yang mau Menjajah. Siapa yang mau menjajah Anda? Terus kenapa? Kenapa harus lihat wajah? Kenapa harus lihat wajah? Kenapa? Ini Mau orang culik cuma tahu jadi semua. koin aja, fitnah aja dia itu. Kau bisa kubeli, Bang. Kau bisa kubeli. Belanda udah keluar dari Indonesia Bang, jangan. Nah, itu kan temanmu. Pak Holi ini kan polisi tuh. Coba hubungi Polda, suruh cari saya. Kan gitu. Tanya saya siapa gitu. Oh, koin. Hubungannya. Nggak ada hubungannya. Udah nggak Bang. apa-apa. Mari kita diskusi. Saya udah baik-baik ke sini, dinaikkan baik-baik. Kenapa? Karena ketakutan harus buka wajah. Kenapa harus takut? Enggak, kalau Perlihatkan berani Bible. saya, saudaraku, kalian Enggak, kalau ada yang kalian ini kan anak-anak Tuhan loh. Kalian ini anak teos. Masa Bang Suma Tadi ditakutin? kau bilang kan, kau bilang kan tidak berpendidikan. Orang marah lah. Loh, itu sama hanya dengan orang tidak berpendidikan. Kalau diskusi harus lihat wajah. Kalau mau lihat wajah ketemu langsung. Apa masalahnya? Penghujat Islam dah ada yang buka wajah seperti Sofiatul. Apakah buka wajah juga? Kamera di sini diskusi ya. Bilang aja nggak berani, udah. Yang tidak berani siapa? Saya datang ke sini, saya masuk di komal kalian, saya masuk markas kalian. Kok dibilang saya tidak berani? Saya datang sini sendiri kok. Saya masuk di room. Ngapain Pak? Saya aja lihat muka Bapak ini saya sudah mulai mual. Waduh, apalagi lihat muka saya, kalian mungkin pingsan. Ya, tutup aja kameranya Pak Toro. Selera makan saya hilang jadinya lihat wajah Bapak. Gak usah gitu Udah. juga lah. Kalau Iya, saya kalau lihat wajah saya itu kalian susah tidur nanti. Seakan dihantui nantinya. Santai aja kita diskusi angkat tema, kita bangun narasi berdasarkan ilmu. ya, Nggak usah. karena saya begini Bang Juma, karena saya sudah terlanjur dari dulu buka kamera. Kalau Bang Juma sekarang mau diskusi dengan Ya, saya, itu derita Bapak. Kenapa harus kita buat tema? Pak Pendeta kenapa Kita harus bagaimana? mempersyaratkan seperti itu? Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya? Saya ini.
Apa Kalau alasannya Bang harus Juma buka? mau dengan saya diskusi, Kan bisa yang lain, buka Pak. Bapak kamera. timer aja, Bapak timer, yang lain saya diskusi dengan yang baju merah atau dengan siapa gitu. Shalom, Right? teman-teman. Shalom, shalom, shalom. Ada Mossad di sini. Kenapa harus persyaratkan buka wajah gitu? Apakah Enggak, kalau dengan saya harus buka apakah wajah, tapi kalau ada si teman-teman Kiamat juga saya- buka wajah Enggak, gitu? ini viral kan, Tidak. Abang Juma kan masukkan ke YouTube. Ya, Bang Juma diskusinya setiap diskusi masukkan ke YouTube. Oh ya pasti, Dan biar karena kita sama-sama karena tujuannya Iya, adalah kita menyampaikan sama-sama, kebenaran kita gitu sama-sama loh. dilihat di YouTube. Nah, saya juga melihat oh begini ya Bang Juma. Ya Pak Toro jadi timer, saya diskusi dengan yang lain. Dengan Mossad kan tidak buka kamera juga. Saya tidak mau jadi Atau timer. Pak Holi. Saya tidak mau jadi timer. Saya penyelenggaraan saja kalau ada. Saya tidak mau jadi timer. Ya Anda jadi penonton aja kalau gitu. Ya, yang membuat rumah aja kalau Bang Juma tidak mau dengan saya buka kamera nggak apa-apa. Saya izinkan teman-teman saya nggak apa-apa. Ya oke, boleh. Kalau saya Dengan mau- saudara Mossad atau Holi, silakan. Ada timer, ada Bu Noni. Temanya Taurat atau Al-Quran yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, kan gitu. Supaya Kristen ini sadar diri gitu. Silakan. Iya oke, saya begini Pak, begini masalahnya kalau Anda mau mengambil tema Taurat atau Al-Quran, tentu saja tidak bisa. Kenapa? Karena Taurat itu kan hanya untuk bangsa Israel. Oke, Itu bagus. Alhamdulillah. Kalau Taurat hanya untuk Bani Israel, berarti tidak ada penggenapan Taurat untuk agama lain di luar Israel. Yesus mati berarti untuk menggenapi Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk kalian Kristen. Gimana? Sudah dapat poinnya? Sudah dapat poinnya. Kami Jadi ini kan Taurat Anda akui Saya untuk belum- Bani belum- Israel. Berarti Yesus mati menggenapi hukum Taurat di atas tiang salib untuk Bani Israel. Kan gitu. Oke? Oke, saya jawab ya. Itu jawabannya di Ibrani 10 ayat 1 sampai 10. Jadi Taurat itu hanya gambaran terhadap keselamatan yang diberikan hanya untuk bangsa Israel. Ketika Yesus datang, dia menggenapi Taurat itu, dia katakan apa? Pergilah, karena yang di Taurat ini cuma gambaran. Yang aslinya di Yesus, lalu Yesus suruh kita pergi mengabarkan Injil yang asli itu. Penebusan dosa yang hakikatnya asli itu merujuk pada Kejadian 3 ayat 15 yang disebutkan dalam Taurat itu. Makanya kalau belum habis ngomong jangan dipotong dulu. Jadi kalau tema Silakan, mending silakan. Alkitab dan Al-Quran gitu aja. Nggak bisa. Alkitab itu Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran. Jangan Anda nipu-nipu. Tidak ada Alkitab di dalam bahasa Yunani. Sadari dulu. Karena begini Bang, karena begini Bang, bentar. Kalau kita bahas Kejadian sampai Melaki, tanpa kita menyatukan dengan Matius sampai Wahyu, itu akan pincang. Katanya tadi Taurat untuk Bani Israel. Kenapa Anda ngambil kitabnya orang untuk agama Anda? Kenapa? Anda ingat-ingat, tadi Anda menarasikan Taurat itu untuk Bani Israel. Terus kenapa Anda menarasikan kitab itu dengan kitab Anda itu harus berkesinambungan? Apa hubungannya coba? Ayo. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Jadi Anda memang tidak paham. Anda tidak paham. Tadi kan saya kasih dalil. Ibrani 10 Itu ayat 1 sampai 10. itu pengakuan Paulus. Itu pengakuan Paulus mengklaim kitabnya agama orang untuk orang Roma dan Yunani. Anda sendiri yang mengatakan Taurat itu untuk Bani Israel. Ayo. Mau dijilat lagi? Dari perkataan Pak Paulus, Mau dijilat saya lagi pakai- perkataannya? Ini Enggak, tunggu gimana? dulu. Kesimpulannya Taurat itu untuk Bani Israel. Ayo. Saya mau menjawab, makanya saya mau menjawab. Silakan. Jangan potong-potong, nanti jadinya framing. Ya, nanti tempat-tempat Anda Ya. di left side kan otaknya nggak nyampe. Silakan Anda jilat lagi pernyataan saudara kembali yang tadi. Silakan dijilat, nggak apa-apa. Yang dijawab Bang Suma, yang belum dijawab. Kalau dijilat itu udah. Ya, jilat lagi ludahnya kembali. Silakan. Saya katakan dari awal. Saya katakan dari awal, Kejadian sampai Melaki itu hanya Assalamualaikum gambaran Guru doang. dah turut monitor. Selamat pagi Terima kasih. Pak Toro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam, Saya selamat lanjut pagi, ya. shalom alaikum. Ya, Taurat untuk Bani Israel ya. Camkan itu Saya ya. lanjut ya. Jangan dipotong dulu. Kejadian, kalau Taurat kan hanya Kejadian sampai 5 kitab saja. Ini saya malah bawa Perjanjian Lama loh, seluruhnya. Kitab para nabi yang lain juga itu adalah gambaran untuk penebusan itu. Kata Dan siapa? gambaran itu memang Kata siapa itu gambaran? 10 ayat 1 sampai Ya, sudah saya itulah. kasih dalil. Ada nggak di dalam kitabnya? Ada nggak di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu hanya gambaran? Ada nggak? Yeremia 31 ayat 31. Ya, itu perjanjian baru untuk siapa? Perjanjian Lama. Itu perjanjian baru. Yeremia 31:31 itu perjanjian baru. Baca. Jadi baru. Bang Alif Ulu, Bang Juma dengan siapa? Oke, Dua-dua tanya ini aja Bang Bang, Alif. tanya. Oke. Sama Ustaz aja dibikinin timer aja biar diskusinya. Buat timer, Oke. ini dua-dua, ini Ustaz Alif, ini Juma juga. Ya, udah dua. Siapa yang satu yang mau maju? Karena kalau saya maju harus buka kamera. Siapa yang maju teman-teman? Bang Alif, Pak Musa satu. Hikmat atau siapa?
Iya, saya pun bisa pakai timer lah. Mau jadi timer semua ini 3 orang. Noni timernya, noni Pak, noni timernya. Itu Pak Alis timernya Tapi nggak apa-apa. saya bagi 2 waktu sama Saya Mojat. buat Satu-satu aja dulu. Di Alif bisa timer. Enggak ada. Bisa guru nah, insya Allah bisa. Nggak apa-apa kalau mau satu-satu, biar fokus Bang Alif arah. ada juga di sini nggak apa-apa. Iya, Ya, karena Pak diatur, Toro Bang. nggak mau. tapi Diatur, Bang tapi Oli, Bang tapi Oli diatur dulu. iya, tapi diskusinya jangan satu arah ya, 2 arah. Iya, 2 arah. Tadi kan ada temanya dua arah, Al-Quran atau Taurat untuk seluruh umat manusia. Kan itu temanya. Nggak disepakati dulu temanya, bukan dari kamu temanya. Silakan Bang Ustaz, temanya apa? Itu tema sudah universal itu. Temanya Bang Suma, kalau dia bilang Taurat kan kita hanya tahu 5 kitab Musa. Kejadian sampai Imamat, bilangan-ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan-ulangan. Nah, Iya. dan kita orang Kristen pun tidak pernah menyangkali bahwa 5 kitab itu diberikan hanya untuk Udah, Israel. timer aja dulu Pak. Timer aja dulu. Soalnya Yesus mati di atas tiang salib itu untuk membatalkan Taurat. Masalahnya pembuatan Yesus bukan hanya di Taurat, Pak. Matinya Yesus itu untuk membatalkan Taurat. Itu aja dulu poinnya. Anda baca di Efesus 2 nomor 15. Jangan ditreni dulu. Katanya nggak mau Gimana, Bang Juma? percaya Paulus, kok umumnya Mana jadi langsung diambil patok-patoknya aja. Buat Ya, tema katanya aja nggak mau dulu, percaya- buat tema nggak mau dulu, percaya baru pada nanti Ya, Paulus. saya tidak percaya. Saya tidak percaya, tapi minimal Anda percaya. Betul? Anda percaya Paulus kan? Nah, Kok nggak ada yang dikatakan Paulus di Efesus? yang lucu, Kan aneh. kan lucu kalau Anda juga tidak percaya. Paulus mengatakan Yesus mati membatalkan hukum Taurat. Masa Anda nggak percaya? Kan lucu. Itu pertanyaan anak sekolah minggu ayat itu semua. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atur timer aja dulu, atur timer. Kita lihat aja nanti. Ini sekolah minggu atau sekolah akhirat? Kita sepakati tema dulu nih. Karena Kenapa? begini, Takut? kan, Takut dengan tema itu, takut. Diskusinya biar Bang Suma sama itu Musat aja. Ya. Jadi begini. Ya, timer. Itu Timer, Bang timer. Alif, Bang Alif. Timernya Bang Alif. Sebentar, lagi nyiapin perangkat dulu. Mau berapa menit sambil tak siapin? Ini kurang Benar. cari 2 menit aja, nggak usah terlalu. 2 menit ya. Gue bilang kepalamu bisa ku beli. Jangan bahas-bahas koin di sini. 2/2 nggak berani Udah kalian ya. teman-teman, Ya biar udahlah, tak ribut, lanjut biar lah. diskusinya kondisi. Kalau saya kasih tunjuk sama kau itu lari ke kolom tiga. Enggak, Mojat Bentar ini ya. ada sedikit. Nggak usah terlalu bawa koin. Nggak usah, yang kasih koin saya Muslim kok, nggak ada Kristen. Teman-teman nggak usah bahas-bahas koin lah, yang kasih. Iya. Sendiri udah. Usah bahas koin. Iya, nggak usah. Kelihatan kalau kalian itu ke TikTok cari koin. Kalau bahas-bahas koin. Bentar ya, aku lagi ngidupin perangkat dulu. Oke, sambil menunggu saya mau katakan ini kita mau tema apa nih? Karena kalau Suma mau mengangkat bahwa kitab Taurat saja itu kan otomatis tidak bisa. PL itu yang kalian PL itu hanya untuk Bani Israel. Selesai. Ambil 2 arah di Iya, apakah PL? Apakah PL? Apakah Apakah PL atau Al-Quran yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia? Kan gitu. Jadi begini Suma, masalahnya nah ketidakpahaman kamu di sini mau Ya saya udah, jelaskan, tadi kamu Nanti kita bahas pada saat debat ketidakpahaman saya itu gimana gitu. Gitu loh. Siap. teman-teman supaya kuat jaringannya mulai ya. Teman-teman ya di bawah, tolong ditetap layarnya ya, tetap layarnya teman-teman ya. Jangan main report juga ya teman-teman. Santai aja, kita diskusi edukasi kok. Bukan menang kalah di sini, edukasi kita. Karena temanya juga Al-Quran. Al-Quran atau PL yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Kan itu poinnya. Jadi tidak ada yang dirugikan sini karena 2 kitab ini dibahas. 2 menit ya. 2 menit aja deh. Ya, sudah tak siapin 2 menit. Silakan yang mau mulai duluan. Aku diam aja deh sebagai timer. Silakan moderator siapa. Gak enak. Ya, Bang Suma dulu, Bang Suma kan ini adalah argumen yang mau Bang Suma terang jadi Bang Suma. Oke, baik. Mohon izin teman-teman Kristen yang ada di sini ya. Ini edukasi bukan kalah menang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Al-Quran menjelaskan tentang kitab terdahulu
di dalam surah Al-A'raf ayat 145, perintah Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam, berpegang teguhlah kepada hukum-hukumku dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang-orang fasik. Jadi Al-Quran menerangkan Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan Taurat hanya kepada kaumnya saja. Kemudian di dalam kitab saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama ya, yang adalah Perjanjian Baru harusnya, Yeremia 31 yang saudara singgung tadi, data di 31, aku akan membuat perjanjian baru. Tapi untuk siapa? Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi perjanjian baru itu untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu dulu yang saudara harus pahami dengan baik. Kemudian ketika kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, Al-Quran sudah menuduhkan bahwa Nabi Musa diutus kepada Bani Israel saja, bukan kepada Bani yang lain. Sehingga Al-Quran datang mengajarkan dirinya, Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran. Nah, ini seruannya kepada ahli kitab. Ya ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Setelah datang kepada kalian, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, telah datang kepada kalian Nabi kami, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, untuk menjelaskan kitab yang kalian sembunyikan. Nah, sedangkan Yesus dalam Matius 24, dia hanya mengaku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, saya kira begitu. Silakan. Oke, waktu habis. Ya. Silakan. Oke. Dari pihak Ya. Kristen. Ya, jadi dalam Kejadian 21 jelas bahwa ketika Tuhan mau memberkati Abraham untuk memperanakan Israel, Tuhan dengan jelas bahwa dari Israel lah, dari keturunan Abraham lah bangsa-bangsa yang lain akan diberkati. Itu jelas dalam Taurat. Nah, jadi ketika semua berasumsi bahwa Alkitab Perjanjian Lama hanya diberikan kepada bangsa Israel, betul. Karena Alkitab juga mencatat keselamatan bersumber dari Israel. Nah, dan Yesus juga berkata dalam Lukas 24 ayat 44, ketika dia bangkit dari kematian, dia berkata juga dengan sangat jelas, bahwa telah kukatakan kepadamu sebelumnya, bahwa semua yang tertulis tentang aku, dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Ketika digenapi, apa yang Yesus katakan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sangat jelas bahwa keselamatan yang bersumber dari Israel itu akan disebarkan ke seluruh bangsa, agar penggenapan dalam Kejadian 21 bahwa semua bangsa-bangsa akan diberkati melalui keturunan Abraham dapat digenapi. Jadi kalau memang menurut asumsi semua bahwa PL itu hanya seterusnya harus untuk kepada bangsa Israel, berarti Tuhan berbohong dong dalam Taurat kepada Abraham. Nah, masalahnya Tuhan kita bukan pembohong seperti itu semua. Jadi Anda mau menyerang salah. Nah, kita kembali ke Yeremia 31 ayat 31 yang semua korelasikan dengan perkataan Yesus, tetapi semua kenapa tidak mengambil lagi perkataan Yesus bahwa Yesus juga mengatakan bahwa ada lagi domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini yang juga harus kutuntun dan kujadikan satu kawanan domba dan aku menjadi gembala mereka. Jadi jelas bahwa keselamatan itu diberikan melalui Israel, bukan hanya untuk Israel, tetapi dari Israel dan disebarkan ke seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Waktu saya habis, silakan semua. Oke, baik. Satu hal yang mesti saudara pahami, pengakuan Yesusnya diutus hanya kepada domba. Diutus hanya kepada domba. Domba itu apa? Bani Yakub. Apakah Anda Bani Yakub? Ingat, domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, Yesus sebut sebagai guguk. Dan ya, Disebut sebagai serigala. Anda harus paham itu dulu. Sehingga ketika ada orang yang bukan Bani Yakub, mengaku sebagai Bani Yakub, mengaku sebagai domba, itu pasti serigala. Makanya Yesus mengatakan akan datang kepadamu serigala nyamar domba. Siapa? Islam yang nyamar Bani Yakub, atau Kristen yang nyamar Bani Yakub. Siapa di luar Bani Yakub? Siapa di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku sebagai Israel rohani? Agama apa? Agama Anda. Pahami itu. Domba yang dimaksud di sini adalah Bani Israel yang bersebar kemana-mana yang tidak sempat bertemu dengan Yesus pada saat itu. Ada lagi dombaku. Makanya Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Murid yang taat tidak akan mungkin ke bangsa Romawi, bangsa Yunani, apalagi ke Indonesia. Pahami itu dulu. Nah, sehingga ketika kita berbicara apakah PL atau Al-Quran yang diutus atau diwahyukan untuk seluruh umat manusia, jelas Al-Quran.
Mana dalilnya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Al-Qur'an diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel diterangkan dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 apa yang dikatakan di sana? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dalam hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak dikenal oleh bangsa lain. Mau apa lagi? Ternyata PL itu hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Makanya Anda membutuhkan orang yang nyamar-nyamar supaya Anda bisa dianggap sebagai Yakub rohani gitu. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi memang susah ya kalau memang hanya mencoba Alkitab. Jadi begini, semua Anda mengatakan bahwa domba-domba yang disebutkan dalam Alkitab hanya untuk Bani Yakub. Nah, kadang saya bingung. Karena kalau kita baca kitab Mazmur 79 ayat 13, Tuhan Yahweh, Allah Yahweh adalah gembala bagi semua umat manusia, dan kita, semua umat manusia adalah domba-dombanya. Tidak ada dia memilah-milah bahwa domba itu hanya untuk Bani Yakub. Itu dalilnya. Nah, jadi jelas bahwa perkataan Yesus, jangan Anda lari-lari ke Paulus Roh Kudus, itu kan sudah kita bahas. Itu ada yang harus dilakukan dulu, baru mereka bisa ke Asia. Nah, jadi sangat jelas bahwa cuma ini kan hanya mencomot ayat, lalu berusaha menyerang. Jelas bahwa dalam Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu harus keselamatan bagi umat manusia. Saya kasih hanya dalam Perjanjian Lama. Karena Anda tadi bahwa Perjanjian Lama, kita buka Yesaya 45 ayat 23. Saya buka Yesaya 45 ayat 23, bunyinya begini, dibacakan ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Ingat, kebenaran itu adalah firman. Dan semua orang, ingatnya semua orang akan bertekuk di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ingat, segala bahasa, bukan hanya bahasa Yahudi. Nah, ayat ke-24, sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya di dalam tangan Tuhan. Nah, ini digenapi di mana? Dalam Filipi 2 ayat ke-10. Filipi 2 ayat 10, firman yang keluar itu, kita lihat ya, firman yang keluar itu dalam Yohanes 1 ayat 14 menjadi Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 10, dan di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua bangsa di bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu adalah penggenapan yang dikatakan oleh Yesaya 45 ayat 23 tadi. Jadi jelas bahwa Perjanjian Lama bukan hanya untuk bangsa Israel doang, menurut yang kau katakan tadi semua. Oke, waktu habis lagi ya. Ya. Ya, silakan aja. Ya, Oke. Bunda. Baik. Jadi Anda sendiri sudah mengakui. Habis itu Anda lagi yang membatalkan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Maliaki 4 nomor 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada Israel. Nih, untuk disampaikan kepada Israel. Tidak ada untuk disampaikan kepada Romawi, Yunani, Indonesia, nggak ada. Melayu nggak ada. Batak nggak ada. Hanya Israel. Apakah Anda Israel? Bukan. Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumku hanya kepada Bani Israel. Sebenarnya untuk mematahkan argumentasi Bang Suma, Anda tinggal menunjukkan bahwa hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, aturan-aturan, perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, diperintahkan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, tinggal Anda tunjukkan dalilnya mana. Kan tidak ada. Anda terhalang dengan data-data di dalam kitabnya orang Yahudi, bahkan pengakuan Yesus sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Apakah Anda domba yang hilang? Bukan. Apakah Anda Bani Israel yang meninggalkan Yerusalem? Bukan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Anda ingin menanggapi itu dengan mengambil data Matius 28. Gitu. Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15. Bahwa berita yang tersiar sampai hari ini tentang tentara ubahan. Bukan tentang penyaliban, bukan tentang baptisan, dan seterusnya. Kalaupun Anda memaksakan Matius 28 itu jelas bunyinya di data nomor 19 sampai nomor 20. Coba Anda baca tuh. Apa yang diterangkan di sana? Matius 28 itu. Kalau Anda paksakan. Di sini pun Kristen nggak bisa duduk sebagai orang pembawa berita, perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus untuk menuhankan diri ya? Mana? Ada? Nggak ada. Bukti bahwa Kristen itu hanya penyamar. Waktu habis, Bunda. Oke, ini jadi sudah bahas ke ketuhanan Yesus lagi, lompat-lompat. Saya lanjut aja timer dan dijalankan. Jadi jelas bahwa semuanya mempercayai ayat yang dia ambil, padahal dia tidak mau percayai ayat yang saya ambil, padahal satu kitab dengan yang dia ambil. Tadi sudah saya katakan dalam Yesaya 45 ayat 23.
Jadi memang narasi-narasi semua itu sebelum penggenapan itu, sebelum Yesaya 45 ayat 23 ini digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu hanya diperkenalkan kepada bangsa Israel dulu. Kan jelas Yesus juga berkata ada lagi domba-domba yang bukan dari kawanan ini, bukan dari kawanan Israel ini. Dan tadi pemberkatan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 21 kan juga sudah sangat jelas bahwa melalui keturunan Abraham, bangsa-bangsa akan diberkati, yang artinya keselamatan kepada bangsa-bangsa lain itu melalui keturunan Abraham ini. Ya, digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa? Semua bangsa-bangsa digenapi, semua lidah, dan semua lutut bangsa akan bertekuk lutut. Filipi 2 ayat 10, pengenapan dari Yesaya 45 ayat 23. Nah, jadi sudah sangat jelas, dan ini karena kita bukan monolog, saya juga ingin bertanya. Jika memang Al-Quran itu untuk segala bangsa, saya kutip ya, dalam surat Al-Mulk ayat 5 dikatakan bahwa Allah SWT menciptakan bintang-bintang untuk melempari iblis. Pertanyaan saya, sains di dunia mana yang mengiyakan bahwa bintang itu bukan sebagai benda penerang, tetapi bintang itu fungsinya sebagai alat pelempar iblis? Karena kalau Al-Quran harus diterima kepada semua bangsa, berarti harus ada kurikulum atau bangsa-bangsa atau orang-orang di luar Islam yang betul-betul menyatakan bahwa bintang itu fungsinya untuk melempari iblis, seperti yang tertulis dalam surat Al-Mulk ayat 5 kitab suci Al-Quran. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang harus diterima oleh bangsa-bangsa adalah yang masuk akal seperti dalam Alkitab ini. Terima kasih. Waktu habis, silakan. Oke, baik. Jadi Anda mencoba lari ke Al-Muluk. Nanti gini, daftarkan Anda untuk dialog dengan saya membahas tentang Al-Muluk ini kaitannya dengan sains. Kalau ini yang Anda jadikan narasi untuk pembelaan, saya pun bisa mengangkat data-data dari tempat Anda. Mana ada manusia melahirkan Tuhannya? Ada enggak sains yang bisa membenarkan itu? Kalau itu yang Anda jadikan sandaran untuk mengelak. Karena tidak ada sains yang membenarkan manusia melahirkan Tuhannya, maka apakah boleh saya katakan kesimpulan Anda itu juga sama? Ternyata Bible Anda bukan untuk seluruh umat manusia. Tapi bukan cara kayak gitu, orang berilmu itu enggak kayak gitu. Di sini kita membawa data, Bung, tentang hukum Taurat, tentang PL yang adalah perjanjian baru. Coba Anda lihat kekeliruan agama saudara. Di dalam pengajaran Yeremia 31, nomor 31, di situ tertulis perjanjian baru. Apa perjanjian baru itu? Hukum Taurat. Tapi bagaimana dengan agama Anda? Justru perjanjian barunya Bani Israel oleh agama Anda disebut sebagai perjanjian lama. Dari sini aja sudah muncul penyesatan yang begitu hebat. Kitabnya orang Yahudi, perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel, Bani Yehuda, dianggap oleh agama Anda sebagai perjanjian lama. Kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan kepada Kristen bahwa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Siapa? Kristen akan melongok, nggak bisa menjawab. Paham di situ? Perjanjian lama yang disebut Kristen itu adalah perjanjian barunya Allah, Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa Anda mengatakan itu perjanjian lama? Kenapa? Karena Anda ingin nyamar sebagai Bani Israel. Padahal bohong. Coba patahkan argumentasi saya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Saya minta data, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana pengakuan Yesus? Silakan. Ya, Oke, silakan. saya Oh ya, siap. jawab ya. Jadi memang tadi kan topik kita itu kan Alkitab atau Al-Quran yang diberikan kepada seluruh dunia. Nah, saya mengambil narasi Al-Mulk ayat 5 untuk kita membuktikan bahwa betul Al-Quran bisa diterima enggak ke seluruh dunia, dengan dalih bahwa bintang itu diciptakan untuk melempar iblis. Nah, lalu semua mengatakan mana itu perjanjian lama, kan sudah saya kasih ayat dari tadi, Yesaya 45 ayat 23 dan Kejadian pasal 21, kau baca dari pasal 1 bahwa pemberkatan Abraham itu agar melalui keturunan Abraham seluruh bangsa-bangsa diberkati untuk diselamatkan. Jadi ada narasi kepada bangsa-bangsa lain, dan di dalam Yesaya 45 ayat 23 kan jelas seluruh bangsa, semua lidah, semua bahasa. Kalau semua tidak paham semua bahasa itu berarti ke seluruh bangsa, ya saya mau diskusi dengan siapa lagi? Kalau kata semua lidah, semua bahasa aja, semua tidak paham itu untuk seluruh bangsa. Nah lalu semua bilang, mana kata Yesus aku diutus kepada seluruh umat manusia? Lah kan saya kasih Matius, Yesus mengatakan pergi jadilah semua bangsa murid itu, semua nggak mau terima, nanti berpolemik lagi di situ. Oke, saya kan kasih perkataan Yesus yang lain juga. Yesus mengatakan bahwa ada domba-domba yang bukan dari kawanan ini itu menuju ke Israel loh. Ada domba-domba lain juga yang akan aku jadi satu dan aku menjadi gembala mereka. Jadi Yesus menjadi gembala bagi seluruh umat manusia.
Dan Yesus pun mengatakan bahwa Yohanes, kita lihat perkataan Yohanes dalam Yohanes 1. Ketika dia melihat Yesus, dia mengatakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa umat manusia, bukan hanya dosa dunia, bukan hanya dosa umat Israel. Yesus berkata pada malam perjumpaan terakhir, dia mengangkat cawan dan dia berkata apa? Inilah darahku, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Israel. Jadi narasi-narasi Yesus jelas bahwa dia datang itu untuk menebus dosa umat manusia, bukan hanya dosa umat Israel. Karena dalam hal bicara penebusan tidak pernah Yesus menyampaikan hanya kepada Israel. Oke, silakan. Ya, selanjutnya Guru. Oke, baik. Yang pertama yang Anda harus pahami, Anda memang harus banyak belajar. Itu dulu. Anda mencoba menarasikan kitabnya Yahudi, Yesaya 45:23. Seakan-akan itu untuk seluruh umat manusia. Kamu carikan saya dalam original teks, manuskrip tertua atau yang paling bungsu sekalipun, di situ tidak ada data untuk seluruh manusia, nggak ada. Hanya dikatakan semua akan bertekuk, tapi tidak dikatakan semua manusia. Kal kara, tidak ada manusia di situ, Bung. Ya, jadi kita harus belajar sesuai dengan sumber primer, jangan terjemahan, supaya kita tidak terlalu jauh tersesat oleh terjemahan. Paham itu? Itu Anda gagal di situ untuk membuktikan itu. Yesaya 45:23 yang Anda bawa itu tidak ada narasinya untuk seluruh umat manusia, tapi dikatakan semua akan bertekuk. Siapa semua ini? Bani Israel. Bani Israel. Kalau Anda mengatakan keselamatan dari Yahudi, keselamatan dari Israel, betul. Oleh karena itulah kemudian umat Islam memahami kitab-kitab para nabi, memahami nabi-nabi yang datang pada mereka. Kami beriman bahwa Nabi Isa, Yesus itu adalah Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Kami tidak selamat kalau tidak mengimani Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu sebagai utusan Tuhan. Semua harus beriman kepada dia, bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Yang salah adalah beriman kepada Nabi, Rasul sebagai Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, mati pada hari ketiga bangkit. Padahal itu, mohon maaf, itu bohong. Anda mencoba menarasikan di awal Matius 24, Lukas 24:44. Ada tertulis, aku harus menggenapi apa yang tertulis dalam Taurat, Zabur dan kitab para nabi, bahwa aku akan mati, Mesias mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu bohong, bullshit. Anda carikan saya di Taurat ada tertulis seperti itu, saya berhenti menjadi apologet. Saya berhenti jadi apologet, channel saya tutup. Kalau Anda bisa membuktikan, tapi tak akan ada yang mampu membuktikan itu. Silakan. Oke, jadi saya kira cuma Nandar ya yang suka framing bahasa asli, ternyata semua juga. Dalam Yesaya 45 ayat 23 tadi saya bacakan, yang berkata semua manusia siapa? Kan, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam apa semua segala bahasa. Kenapa tidak kau ambil yang itu bahasa aslinya? Kenapa tidak kau framing yang itu biar saya permalukan kau di sini? Segala bahasa itu merujuk kepada siapa semua? Anda tidak paham. Segala bahasa itu saya kasih paham ya, kalau Anda tidak paham, segala bahasa itu bukan hanya satu bahasa negara doang, tapi ada bangsa-bangsa yang lain, bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, sekarang Anda sudah paham kan maksud segala bahasa. Lalu Anda lari ke ketuhanan Yesus, yang kita bahas siapa? Temanya apa? Alkitab ini perjanjian lama untuk umat manusia, kok lari ke ketuhanan Yesus? Lalu dari tadi juga Anda belum menjawab saya apakah Al-Quran untuk segala bangsa, karena segala bangsa mana yang mengakui bahwa bintang itu diciptakan untuk melempar iblis. Itu baru satu ayat, semua belum lagi ayat-ayat lain Al-Quran kamu. Nah, jadi jelas bahwa narasi-narasi semua ini kan cuma, kan kalau orang pintar kan dia bisa paham apa yang mau semua narasikan. Dia mengambil ayat Alkitab, dia maksa kita harus percaya dengan asumsi dia, lalu kita ambil ayat Alkitab juga, dia tidak mau percaya. Nah, jadi standar ganda di sini saya diskusi dengan orang yang tidak tahu arti segala bangsa yang menggunakan standar ganda. Nah, jadi kan saya juga sempat bingung nih semua. Jujur saya kalau diskusi sama Anda saya bingung. Karena hal-hal yang ini aja, hal-hal yang sedetail ini, Anda masih mau berpolemik di situ. Oke, jadi jelas bahwa perjanjian lama dalam Kejadian 21 melalui keturunan Abraham, segala bangsa akan diberkati oleh apa? Yang Yesaya 45 ayat 23 katakan. Melalui kebenaran firman yang keluar itu, Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia, dan jelas bahwa firman itu menebus seluruh bangsa, perkataan Yesus sendiri. Oke, waktu habis. Oke, baik. Anda mengatakan Al-Quran itu bukan untuk seluruh umat manusia, karena di situ ada kata bintang melempari iblis. Tetapi Anda lupa, kata Alkitab, Nabi, Rasul, Allah, Imam, ayat, Roh Kudus, Roh dan Kudus juga itu diambil dari Al-Quran. Apakah itu bisa saya katakan bahwa Anda sudah mengakui Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia? Karena bertaburan istilah-istilah Al-Quran ada di dalam kitab saudara. Ayo. Malah Anda meninggalkan istilah Yunani.
Terus kebohongan yang kedua yang Anda lakukan di hadapan saya. Di dalam Yesaya 45 nomor 23 itu tidak ada di situ semua bahasa, Bung. Makanya saya katakan belajar dari sumber yang betul. Jangan terjemahan. Di sana dikatakan tisabakal laso, akan mengambil sumpah setiap lidah. Bukan setiap bahasa. Belajar dari data prima. Jangan terjemahan. Anda akan jauh meninggalkan ajaran Tuhan kalau Anda beriman berdasarkan terjemahan. Nah, kemudian Al-Quran sudah jelas dikatakan litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ingat pertanyaan saya tadi yang terakhir? Yesus mengatakan di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ada kata domba, ada kata yang hilang, ada kata Israel. Tiga-tiganya itu tidak ada kena kepada saudara, nggak ada. Anda bukan domba, Anda bukan yang hilang, Anda bukan dari Israel. Nggak ada. Tunjukkan, patahkan argumen saya dengan Anda menampilkan pengakuan Yesus. Aku Yesus diutus untuk seluruh umat Adam. Diutus untuk seluruh manusia. Layaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litubayyina linnas, kaffatan linnas, rahmatan lil alamin. Saya tunggu, silakan. Oke. Ya, silakan Bang Majid. Oke, jadi saya 45 ayat 23 tadi ya. Jadi nanti Pak Toro saya tantang semua tampilkan open cam, tampilkan dia punya strongnya, interlinearnya, lalu kita bahas. Karena semua ini kan mau mentranslate Alkitab itu seperti berkata doang. Jadi kalau bahasa Inggris ini artinya kan hanya please, contoh please, tolong, artinya hanya tolong. Tetapi ada kalimat yang harus menyatakan kata please itu harus menjadi mempersilahkan. Nah semua tinggal ngeke itu harus tolong doang. Makanya kau buka game kita bahas di 45-23 ini. Seperti Anda katakan tidak, kita lihat strongnya, kalimatnya katanya. Nah, silakan. Lalu tadi Anda membacakan bahwa Al-Quran untuk, makanya saya minta Anda buktikan bangsa mana atau kurikulum mana yang menerima bintang itu fungsinya untuk melempar iblis. Dari tadi Anda tidak jawab, Anda malah lari-lari ke Alkitab melulu loh. Ini kan diskusi dua arah sebenarnya. Tapi yang dibahas dari tadi kok Alkitab doang, padahal pertanyaan saya satu aja belum dijawab. Tapi pertanyaan Anda dari tadi saya jawab walaupun Anda tolak. Nah, saya kasih dalil walaupun Anda tolak. Anda mengatakan perkataan Yesus hanya untuk domba-domba Israel. Aku kasih ayat perkataan Yesus juga, dia katakan ada juga domba yang dari kawanan lain. Malah kesaksian Yohanes jelas loh ketika dia melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1, kau baca Yohanes pasal 1 sampai pasal 2. Kesaksian Yohanes tentang Yesus itu. Yohanes Pembaptis dan juga Yohanes murid Yesus. Nah itu sangat jelas, Guru Dasuma. Jadi sekarang Anda buktikan kepada saya dulu bahwa Al-Quran itu diterima kepada umat manusia. Dengan adanya umat manusia, Anda jelaskan bintang itu fungsinya untuk melempar iblis. Nah itu yang mau saya dari tadi tunggu-tunggu. Biar saya tahu, oh memang masuk akal ya Al-Quran itu patut juga saya terima. Bahwa memang bintang itu untuk melempar iblis. Karena seluruh dunia itu kan juga termasuk Mossad Alifuru ini. Nah kayak gitu semua ya. Jadi jelas bahwa Anda tidak bisa memantau. Oh waktu habis ya, silakan. Waktu habis. Ya Guru Tafadhol. Oke, kalau Anda ingin membahas sains, Bung, saya persilahkan Anda buka sesi. Undang saya. Apakah sebentar sore atau sebentar malam. Undang saya, kita berbicara sains antara Al-Quran dengan Bible. Itu baru cocok dengan tema. Ini kita membahas keselarasan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu, apakah berlaku untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Israel tok? Ataukah justru Al-Quran, hukum-hukum Tuhan yang datang ke Al-Quran itu memang betul diperuntukkan kepada seluruh umat manusia? Nggak ada hubungannya dengan sains. Kalau mau bahas sains, oke, tapi siap-siap Anda kupermalukan. Ya, kita bahas sains sebentar sore atau sebentar malam. Bang Suma dengan Anda atau bawa ahli sains yang ada di Kristen. Tolong hadapi saya. Bahas sains, Bible dan Al-Quran ditinjau dari segi sains. Malu nanti Anda. Ini kita sedang membuktikan apakah kitabnya orang Yahudi, ketetapan Tuhan yang datang kepada Yahudi itu untuk orang Kristen. Anda belum bisa menunjukkan. Padahal kuncinya ada di pertanyaan saya. Yesus mengaku, aku hanya diutus pada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Patahkan dengan Yesus mengatakan, oh maaf teman-teman, itu tadi aku lupa, ternyata aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana pengakuan Yesus itu, mana? Tunjukkan ke saya. Kalau ada tunjukkan ke saya berhenti jadi apologet. Anda boleh melanglang buana menjalankan misi Anda.
penginjilan kemana-mana. Tapi selama Anda tidak bisa menunjukkan Yesus, Bang Juma, lawan aku aja kamu Juma. Sebentar lagi pakai timer. Bunda Ruth dulu. saya hadir di sini untuk menolong saudara-saudara yang masih bisa diselamatkan. Bunda Ruth, Masih mau menolong. Anda jangan sampai Bu Ruth, cinta ini kan bertepuk sebelah. mereka kan pakai timer nih. Bu Ruth, diam dulu nanti. Bu Ruth sama Bang Cuma. Bu Ruth, ini kan mereka pakai timer nih. Bu Ruth, mute dulu. Iya, mute dulu Bu. Itu kan mereka berdua, itu sama Mosat. Kita berdua yuk, kayak Ibu Yuli. Astaga. Iya, sabar nanti Bu, sabar. Ini lagi jalan Bu ya, sabar ya. Ini kita pakai timer. Iya, sabar dulu, sabar. Ini ada waktu yang sudah diatur. Bunda Ruth, nanti Bunda Ruth sama Bang Suma buka room. Ini kan mereka pakai timer, Bunda. Bu, sabar dulu Bu, biar diselesaikan dulu Bu, jangan dipotong Bu. Ini biar diselesaikan dulu. Mereka kan pakai timer Nanti nih. Bu, ini timernya dulu Bu, biar berjalan dulu. Apapun tidak motong ya. Dimatikan dulu itunya. Timernya dimatiin dulu Bang Alif. Iya, ini di Matiin dulu stop. timernya. Ini di stop. Bunda Ruth, dimute dulu. Ntar dulu, dengerin aku dulu Bunda. Nanti Bunda buka room, Bunda Bang Suma, nanti Bunda sama Bang Suma. Ini kan mereka pakai timer nih, biar diselesaikan dulu. Ya tapi jangan main cuma ini. Gak boleh. Aku menghujat. Enggak ada dari tadi. Mereka ini dua arah, mereka ini dua arah Hanya Bunda. untuk premis saja, nggak menghujat ya. Tidak ada hujatan dari tadi ya. Saya sebagai host biar tahu kamu. apa tidak Belum pernah kau rasakan bagaimana sakit. Ya udah Bu Ruth udah ya. Nanti biar Tutup nanti dulu Bunda ini biar sama Bang dilanjut. Suma buka room, nanti di Konsentrasi biar roomku nggak juga ganggu. boleh. Nanti di roomku Bunda sama Bang Suma, ini biarin aja dulu diselesaikan dulu. Oke? Dibuat dulu Bunda. Bang Juma, nanti lawan aku ya. Kamu Iya, Iya. nanti di roomku aja Bunda Iya, Bu, sama iya, Bu. Bang Suma. tanganku Juma. Nanti ku kantongin kau. Bunda ambil dulu Bunda, Ya, nanti sabar, ribut, Ibu. nanti ribut. Bu, dulu ya. Ini Ribut. Bu Ruth, nanti ribut Bunda, biar nanti diselesaikan dulu. Aduh. Bu Ruth, Nanti di room tunggu aku Bunda. di roomnya Bu. Nanti saya kesana Bu. Nah, Seperti itu nanti biasa, sore kan? buka room, nanti biar Bang Suma kesana aja. Ya. Oke, kita nostalgia. Gimana sakitnya cubitanku biru, tahu nggak biru? Digigit sekalian Bu Ruth, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak tanya Mojat dulu, kasih urut ini 10 menit gitu. Main sama Juma dia. Tanya Mojat. Bunda diam dulu Bunda, nanti malu loh iya, kalau yang Bu. nonton. Ya silakan Bu Noni. Bang Juma datang. Gak usah ada pakai waktu kita berdua, Pe. Waduh. Burut, udah Burut ya. Kamu saya mute Bu ya. Yo. Burut, dengarkan saya, saya mute ya. Udah, lanjut. Iya. Di mute ya. Mute aja Bu. Oke. Ya. Lanjut Al-Qur- ke Pak Ali, Ustadz Alif. Ya. Al-Quran menjelaskan begini, saudara-saudara, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Sebagai apa? Basyira, pembawa berita gembira, wa nathira, dan sebagai pembawa pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, sekarang mana Yesus untuk diutus kepada seluruh umat manusia? Silakan. Oke, Pak Toro bisa perbesar layarku? Nggak bisa. Oh, nggak Pak, bisa, mau Bang. nggak lawan Beda dia kamu yang Juma. satu, Orang dia aku itu nggak bisa yang kalah ini. semua nanti. Ke saya aja kau Juma. Orang ini Nangis, semuanya orang. bukan. Bunda sebentar dulu Bu Tolong Ruth. percayakan sama Mereka kan Kristen dulu, udah perwakilan pertengahan dulu. jalan. Pak Mojat Pak Ruth, jadi emang kita Bu Ruth, Terserah Bu Ruth, mereka kan udah pertengahan nih, udah di jalan pertengahan nih. Nanti Bunda buka room, Bunda masuk. Ya nanti diskusi ya. Ini bidat diturunkan dulu Pak, tolong bidat ini diturunkan dulu Pak. Nanti Maka saya ribut. turunkan sekali lagi, saya turunkan. Bidat Ya, itu diturunkan dulu, bidat Biar ini saya bidat. turunkan, mohon maaf Burut ya, karena Burut juga mempermitu. Memang tungtungin nggak sanggup lawan Juma. Pengalaman Apalagi tadi. si Mojat. Mohon maaf Bu, kita memalukan jadinya. Apalagi Ya, itu tidak tuntung katanya. Udah Mosat, kamu nggak usah tambah-tambah lagi nanti ribut. Udah diam aja. Diskusi lah. Oke. Ya, jadi dibuka dibaca dalam Yohanes 10 ayat 16. Ya, saya lanjut. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kandang ini berbicara pada Israel doang. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, itu merujuk kepada mana? Kepada Yesaya 45 ayat 23 tadi. Lalu digenapi di mana? Digenapi dalam Filipi 2 ayat ke-6. Bentar saya buka. Ayat ke-10. Filipi 2 ayat ke-10 bunyi firman Tuhan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala
yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah. Tadi kan di Yesaya 45 katakan segala lidah. Anda bilang segala lidah kan? Segala bahasa Anda tidak mau segala lidah. Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu pengakuan Yesus. Jadi kalau Anda, mana pengakuan Yesus? Nah, sudah saya kasih. Kalau memang Anda bilang belum ada lagi, berarti ya mau tidak mau, saya harus mengatakan bahwa nalar Anda gak nyampe untuk menelaah Yohanes 10 ayat 16 tadi. Nah, lalu kita lihat Yohanes 2, yang terakhir, waktu 41 detik, Yohanes 1, ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bukan dosa Israel aja. Lalu kalau Anda mau menanyakan tentang kevalitan Yohanes, kita lihat penggenapan nubuatan Nabi Yohanes dalam perjanjian lama, malah lebih bagus. Nah, oke, waktu saya 10 detik begini Pak Suma, kita bisa skor 5 menit, saya doa dulu bentar, doa siang, 5 menit aja. Cepat-cepat aja doa siang. Silakan. Ya. Ya. Gimana? Di break dulu atau gimana? Gurunda mau menanggapi? Saya Mbak Noni yang moderatorin tadi. Enggak. Biar dulu, biar diselesai dulu. Kita tunggu. Menanggapi boleh nggak? Ya. 5 menit lumayan lama juga ya. Iya, silakan teman Kristen yang mau bernarasi, silakan. Sambil menunggu teman kita yang Kristen bernarasi, silakan. Ya, TikTok kan mungkin 5 silakan menit selama Hokimah nunggu Bosa. Kita pakai waktu 5 menitnya. Tentang Al-Quran versus Alkitab kan? Faktanya nih, Al-Quran itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Toh, dia memastikan umatnya masuk ke dalam neraka, ya kan? Bagi pengikutnya Muhammad itu masuk ke dalam neraka dalam IS 19 ayat 71. Ingat itu. Bagaimana dengan Matius 7? Bagaimana dengan Matius 7? Itu kalau memastikan umatnya. Bagaimana Matius 7? Bagaimana Matius 7 21 22? Cuma jangan panik, ini belum 1 menit. Ya, Matius 7 aja dulu baca. Belum selesai. Siapa yang dianyahkan Yesus di sana, yang diusir siapa? Ketakutan dia. Faktanya Quran memastikan umatnya ke dalam neraka. QS 19 ayat 7. Ayat baca 72-nya. Baca 72-nya. Baca 72-nya. 72-nya. Coba Anda baca 72-nya. 72-nya coba. Di mana dalilnya? Ayat 55. QS 3 ayat 55. Pengikut Isa Al-Masih langsung ke surga. Jadi bagus. Untuk bagus. apa Quran itu? Sedangkan bagus. Isa yang menurunkan Injil. Masya Allah, pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa langsung ke surga katanya. Alhamdulillah. Itu kenapa? Padahal Injilnya Isa memastikan ke surga. Nabi Isa, Masya Allah. Ya, jadi kita sudah mendengarkan pengikut Nabi Isa langsung ke surga. Nah, ternyata pengikut Yesus malah diusir. Matius 27, Matius 7. Matius 7, 21, 22, 23. Penyembah Yesus diusir ke neraka. Pengikut Nabi Isa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam langsung ke surga. Nah, sedangkan kami umat Islam ini adalah pengikut Nabi Isa. Berarti umat Islam ke surga. Tapi kok Injilnya di mana itu? Itu gimana logikanya, di mana akal sehatnya, di mana? Akal sehatnya di mana suruh mengimani? Ya ini tiktokan aja selama nunggu Mozart ya. Injil yang dihilangkan. Pengikut Nabi Isa masuk ke surga katanya. Pengikut Nabi Isa masuk surga katanya. Sementara kami adalah pengikut Nabi Isa. Mau apa? Ayo. Sedangkan pengikut Yesus di dalam Matius 7, pengikut Yesus di dalam Matius 7 diusir ke neraka. Kan lucu. Lebih banyak nanti neraka, berarti itu neraka itu. Tidak kamu percaya, apalagi Alkitab Quranmu saja tidak kamu percaya. Percayalah kata Quranmu. Kalau pengikut Isa yang mempercayai Injil
Injil yang dihilangkan Allah itu malah langsung ke sorga. Kok langsung ke sorga dihilangkan Allah? Dihilangkan Allah. Bu, baca Injilnya. juga Bu kata Ini Yesus Bu. gimana? Ini Masuk akalnya ini gimana? kata Yesus nih. Ini kata Yesus. Bu, malahan, coba baca juga kata Yesus. Halo? Menurunkan derajat menjadi masuk Enggak, neraka itu. dengerin. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Karena itu, setiap lama orang itu, lama. akan digarami dengan api. Ini maksudnya gimana ini? Nah, setiap orang akan digarami dengan api, Bu. Nanti Bu Hakim ketik Ya, aja itu nanti kan neraka berapa disucikan. kali diucapkan. Disucikan katanya. Katanya lulus SD Kalau dulu, lebih banyak nanti nanti dia neraka, masuk berarti neraka. kali Ya, ini kerjanya cuma menerakan orang. telek di gitu. mana ulat-ulat Akibatnya bangkai karena kalian, tidak kayak mati kalian dan domba api aja nggak tidak ngerti. padam karena setiap Aduh, orang itu akan lo digarami dengan pertontonkan api. kebodohan Nah, lo kekal. kalian. Bedanya di Belajar sini tentang malah nggak metafora. diselamatin di sini. Ya, belajar tentang majas, gaya bahasa. Yes, mantap. Majas gaya bahasa ya. Paling kalau yang masuk neraka itu, ada di surah Maryam ayat 71 ya. Islam itu wajib masuk neraka, Nah, ya. ini kata Yesus setiap orang akan Jadi kalau digarami. Islam itu bro wajib masuk neraka di surah Maryam ayat 71. Iya, ini Ya. kalau Jadi kalau kemudian di- begini loh, gimana tadi kalau kita di dengar ya Markus? bicara kami itu Juma. Nggak, kalau di Markus Kamu ini ini gimana? mengatakan bahwa di surah Ibrahim ayat 4 Kalian loh. mau ngikutin yang Itu seperti Al-Quran buat Arab loh sebenarnya. Kalian menolak Ini orang mengikuti Kristen yang gimana naik ini? derajat Gimana? gimana? Aduh, ini Kalian orang Kristen aja dua-dua. mengikuti Gimana mau? Itu yang gimana? Ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun baca mantra. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كافة للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kalau yang pengikut Isa itu langsung ke sorga, langsung ke sorga. Alhamdulillah. Mampir ke neraka, Kita pengikut Isa, kita masuk ke surga. Alhamdulillah, terima kasih telah mengajarkan bahwa pengikut Isa langsung ke surga. Di dalam Matius 7, pengikut Yesus masuk ke neraka. Lucu. Allah Surah Maryam ayat 1. pengikut Nabi Isa, pengikut Oh, jangan pakai musik banyak yang pengikut Nabi Isa ikut Musik nanti di banned, nanti di banned. Pengikut Nabi Isa di Ibrahim ayat 4. Muhammad Ibrahim. Pak Toro, tolong bantu kendalikan sini satu-satu. Ini ngomong gimana ini Pak Toro? Aduh, jangan ikutan recok Pak Toro. Aduh, gimana sih Pak Toro ini? Pak Toro, astagfirullah. Yang nabinya disiksa kubur itu Ini kendalikan mestinya ini Pak Toro. Ya udahlah, saya ngomong. Ini orang ngomong pakai sen nggak sih ini? Sambil nunggu oke gurunya istirahat dulu lah, nggak apa-apa sebentar. Saya bantu. yang menyempurnakan itu yang sudah terbukti naik ke surga. Ini coba Hakim dengerin. Kalau baca itu وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا Yang lain masih yang lain nyanyi dan jadi mengaku. الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا
walakinna aktsara an-nas la ya'lamun. Jangan nangis ya, jangan nangis. Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wama dan tiadalah kami arsalnaka mengutus engkau illa kecuali kaffatan linnas untuk seluruh umat manusia, basyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira dan sebagai pemberi peringatan, walakin akan tetapi aksaran nas kebanyakan dari manusia la ya'lamun tidak mengetahui. Mana ayatnya Yesus diutus untuk kepada seluruh umat manusia? Tak ada. Itu udah diulangin berkali-kali. Kamu baca bahasa Arab ya. Kamu Quran Kita kamu saja Kristen nggak bisa percayai. Apalagi Alkitab, Al-Quran kamu saja kamu Linus abaikan. Diam. Nabi Isa pengikutnya masuk surga, alhamdulillah. Pengikut Paulus diusir oleh Yesus, Matius 7:21 sampai 23. 24. Makanya kontradiksi, nggak mungkin kan dipastikan ke sorga mengikuti Isa. Di mana saudara Mostad, apa kita sudah bisa mulai? Direvisi jadi masih di mute itu, cari yang aja merah. ayat 19 ayat 71 Saudara Mostad, itu direvisi. Belum itu dia masih mute. ini kalau bisa yang menggonggong ini diturunkan aja. Menggonggong ini nggak ada ilmunya. Itu nanti ribut. Nggak malu. Dia katakan pengikut Nabi Isa masuk surga. Alhamdulillah. Malah kami bahagia mendengarnya. Alhamdulillah, masya Allah. Nabimu itu gunanya untuk neraka, untuk apa lagi? Mending kalian percaya Al-Masih yang bukan yang disuruh neraka. Mana dalilnya Al-Masih diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Mana dalilnya Al-Masih diutus kepada seluruh umat manusia? Mana dalilnya? Terbukti naik ke surga. Itu padahal dia nyangkut di langit. anak TK juga ngerti sebenarnya. Tapi kalau udah dicuci otak dari bayi sampai tua, dicuci otak, ikutlah Nabi yang memastikan neraka. Ya begini jadinya, ikutlah Nabi yang memastikan neraka. 19 ayat 71. Ikutlah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Masa kenapa turun? Mungkin jaringan. Dinaikkan lagi. Atau mau digantikan sama Ibu Hakim ini? Ibu Hakim? Wah, nanti ribut. Udah nanti kalian saling menghujat. Pakai timer. Jaringannya nggak bagus. Dan hakim adil itu udah pasti mana tahu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Gimana? Hati kamu hitam, mulut kamu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dan dia sudah pasti maha suci. Karena udah saya nyanyi dulu supaya menunggu Bang Mojo atau Bang Mojo naik. Indonesia Raya merdeka, Itu dong nyanyi, jangan ribut. yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Takbir, Allahu Akbar. Tapi udah 17 kita harus damai, jangan ribut dulu. Tapi mati. Hiduplah tapi mati. Dipastikan masuk neraka. Udah mau mulai deh. Bang Mozart.
Ayat 5, ayat 33 nggak usah dipercaya karena Yesus memastikan umatnya ke surga, nggak usah dipercaya. Jualan kecap nggak laku, akhirnya pakai Indomie nggak laku juga. Suruh lagi menjajah, suruh lagi Belanda menjajah kalau mau lagi cari pengikut. Gak ada yang akan percaya dengan cara-cara itu. Gak ada yang percaya. Su Akib, diam. Untuk apa diserupakan? Untuk apa? Udah pasti untuk menipu. Gimana palsu? Bisa nggak orang ini ditendang aja ke Laut Samudra yang paling dalam? Ngaco orang ini orang mabok dia mabok. Selamat siang semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kita lanjutkan diskusi kita. Oke. Bang Juma dan dengan Moza Alifuru. Are you ready? Go. Are you ready? Ya, waktunya siapa ini, Dek? Saya kan? Ya betul, tadi Bang Moza ninggalin. Oke. Ya, saya kasih data ya, dengarkan teman-teman saya. Ini edukasi dan bukan kalah menang. Di dalam Al-Quran surah Sabah ayat 28, wa ma arsalnaka, dan tiadalah aku mengutus engkau Nabi Muhammad illa kecuali kaffatan linnas, seluruh umat manusia, kecuali kepada seluruh umat manusia. Basyiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nathira, dan sebagai pemberi peringatan. Walakin akan tetapi aksaran nasi, kebanyakan dari manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun jelas kabar gembiranya mereka yang sholat, berpuasa, berzakat, mewarisi surga Firdaus. Itu kabar gembiranya. Jadi ya siapa yang sholat dikasih warisan oleh Allah, yaitu Firdaus. Baca di ayat 10 dan ayat 11 di dalam surah Al-Mu'minun. Itu yang perlu dipahami. Nah, saya tidak menemukan data dari saudara Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Al-Quran menjelaskan bahwa Taurat, Zabur, Injil untuk Bani Israel. Taurat sendiri, bahkan terjemahan yang ada di dalam kitab saudara, Tauratnya, para nabi yang ada kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Mana untuk Kristen mana? Nabi mana yang diutus untuk Kristen? Siapa nama nabinya? Yesus Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Satu hal yang menarik saudara, ketika Anda mengambil Yohanes 10:16, di situ tidak ada kata kandang di situ ya. Itu bukan kata kandang yang ada di sana. Tetapi kata yang ada di sana itu adalah halaman, bukan kandang, halaman rumah. Jadi domba-domba yang dimaksud itu bukan kandang, tapi wilayah di mana Yesus itu kemudian mengembalakan jemaahnya, itu ada juga di luar daripada Bani Israel. Jadi di situ kata aule itu bukan kandang, tapi halaman atau pelataran rumah atau istana. Jadi Yerusalem, di luar Israel masih ada Bani Israel. Begitu masuk. Nah, silakan. Ya, silakan Bang Moza. Saya jawab ya. Jadi kan Bang Suma tadi kayak muter-muter di situ. Padahal sudah saya kasih ayat jelas. Yohanes 1 ayat 26 pun mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Lalu Pak Suma ini kan hanya putar-mutar kayak nandar. Dia berusaha menerjemahkan letter leg, katanya, tanpa memperhatikan kalimat, narasi kalimatnya. Nah, kesalahan Bang Suma kan di sini, jadi ada rancu-rancu yang Bang Suma. Lalu kalau Bang Suma mengatakan halaman juga, dan memang Tuhan turun halaman itu namanya Israel. Dan kan bukan cuma ayat itu, kan sudah tadi kita lihat dari Abraham, Kejadian pasal 21, kita lompat ke Yesaya 45. Nah, kita lompat ke beberapa ayat yang memang mendukung pernyataan saya bahwa keselamatan itu berasal dari Israel, meluas ke seluruh dunia. Seperti halnya kan Al-Quran juga. Al-Quran kan turunnya kan di Arab juga. Dari Arab baru disebarkan ke seluruh dunia. Bukan Al-Quran turun di Arab, ada turun di Indonesia, ada turun di Inggris dan sebagainya. Dan memang nabi-nabi itu kan semuanya dari dulu dari Israel. Jadi dinyatakan dengan jelas bahwa keselamatan itu memang berasal dari Israel. Nah, sudah sangat jelas. Jadi kan tidak mungkin Al-Quran turun di Arab, tiba-tiba turun di tempat-tempat lain juga. Kan Alkitab juga turun di Israel, dibuat oleh Nabi Israel dan disebarkan ke seluruh dunia. Makanya tadi kan ayatnya bilang jelas bahwa semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut. Dan itu lebih dari satu ayat loh yang menyatakan hal itu. Nah, jelas bahwa keselamatan itu berasal dari Israel, meluas ke seluruh dunia. Makanya Yesus mengatakan apa? Pergi baptis.
pergi menginjil beritakan baptis. Dan ada ayat-ayat lain yang mendukung pernyataan saya bahwa keselamatan itu berasal dari Israel untuk disebarkan. Saya garis bawahi ya, untuk disebarkan ke seluruh dunia. Nah itu ya, silakan Bang Tuma. Oke. Semua akan berlutut. Nah, itu diperhatikan Islam. Jadi kalau Anda mengatakan dari Israel, ya memang Islam itu bukan ajaran yang berdiri sendiri. Islam itu adalah ajaran yang didatangkan sebagai penutup semua ajaran para nabi. Itu yang perlu saudara pahami. Masalahnya sekarang ajaran Kristen ini dari mana? Di mana di dalam kitabnya Yahudi akan datang sebuah agama bernama Kristen? Gak ada. Justru kalau kita melihat di dalam data kitab saudara, aku tinggalkan shalom untuk kalian semua. Shalom itu salam, salam itu adalah angkat kata dari Islam gitu loh. Bacot banget ya. Kayak gitu loh. Nah, sekarang permasalahannya adalah pengakuan Yesusnya sendiri. Aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengakuannya? Peniup-niup Fadjaha yang niupin Roh Kudus. Bu, Roh Kudus itu niupin Allah, kamu tahu nggak? Diam dulu, ini lagi pakai timer. Itu Allahmu tuh. Hei. Jangan bawa framing. Bu. Yang niupin Roh Kudus. Host, kayaknya ini orang nggak bisa tertib ini, host. Kemasukan Roh Kudus dia. Ya, jadi saya lanjut ya. Tolong Dewa Moloknya Bu Hakim diademkan dulu. Jadi ketika kemudian Yesus datang, dia mengatakan ditiupin Allahmu ke dalam Fadjaha. Allahmu bibirnya sebesar apa? Niupin niupin Fadjahanya. Jangan suka menghujat lah. Oi. Ibu, kita lagi diskusi gitu baik-baik gini, nggak boleh gitu ya. Ya Tuhan, Anda kan keluar dari Fadjaha. Hati-hati Anda berbicara. Ya Allah lu niupin Fadjaha. Waduh. Yesus itu 100% manusia. Ya wajar keluar. Ya manusia yang Anda sembah berarti. Ada penyembah manusia berarti. Dan ada yang manusia. Ada kita ada dari Fadjaha ada. Kalau di Al-Quranmu ada itu niup Fadjaha ada. Di Quranmu tuh ada. Allahmu niup keluar rohnya masuk ke Fadjaha. Itu Quranmu tuh. Nah, terus Yesus keluar lewat mana? Dubur atau Farja? Yang pasti nggak ada di Alkitab keluar dari Farja. Kalau niup saya tanya, Yesus keluar dari dubur atau keluar dari Farja? Allahmu peniup Farja. Stop sembah peniup Farja. Saya tanya, Yesus Tuhan Anda itu keluar dari dubur atau keluar dari Farja? Punya anak, Dewa lah punya anak. Dewa lah punya anak. Dewi Lat, Dewi mana? Dewi Luza. Itu Allahmu. Gimana tak cuma? Cara berani. Iya, dia kan bawa Farja. Dia menghujat Allah. Saya tanya, apakah Tuhan Anda Yesus keluar dari dubur atau keluar dari Farja? Supaya wanita ini sadar gitu. Nah, sekarang Yesus keluar dari mana? Keluar dari mana Yesus? Kalian tahu dari mana? Ya maka tanyalah teman kamu ini yang lagi ke masjid Bromolok. Dan akhlaknya sama kayak Muhammad karena menaati Muhammad, sama dengan menaati Allah, sama dengan meniruti Allah. Aku nggak ikut-ikutan hujat ya, saya Gak ada bedanya. Kalau Muhammad suka anak kecil, Allahmu juga suka anak kecil. Bahkan bayi pun boleh diceraikan. Baru lahir, baru brojol dicerain boleh, dikawinin dulu dong, baru dicerain. Itu Allahmu itu suka bayi yang baru sadar, udah siang, udah jam 11. Itu Allahmu tuh. Sadar, cuci muka, sadar Bu. Yuk kita lagi diskusi baik-baik. Udah, diam ya. Kita bayangkan kalau kalian yang mayoritas 100 aja wanita kayak begini di Indonesia, kalian mayoritas, habis kami ini dimakan. Minoritas aja kayak begini kalian. Dengan baik. Minoritas aja belakunya minta ampun kayak gini. Perempuan lagi. Perempuan lagi. Gimana cara menaati Allah? Gimana cara menaati Allah dengan meniru Muhammad, meniru Muhammad, turunin aja lah. Ini bukan cermin yang baik atau memang begini cerminannya? Di mata Allah itu yang masa mau dibiarin dari tadi menghujat terus kayak gini nih? Yang birahi, TV basah dengan anak kecil langsung turun ayat kawinilah. Dengar saya dengan saya udah ya Bu ya. Di mute dulu ya kita lanjut. Di bawah masih menghujat, gue hujat balik lo ya.
Ya dibawa lah. Ajaran kasih katanya. Di sini. Ajaran kasih. Palsu dong. Musa, dilanjut. Itu ajaran fakta. Fakta itu. Ini begitu. waktu Bang Juma belum fakta. habis. Ini dari tadi dipotong terus ini, masih ada 1 menit lebih. Gimana sih? Nggak bisa biar. Makanya jangan percaya dongeng. Udah Bung Bini dulu. Oke. Lanjut Juma. Oke. Saya hanya minta ya kepada teman-teman Kristen, utamanya Saudara Mossad, pengakuan Yesusnya yang Anda baca tadi itu kan pengakuan Yohanes. Inilah anak domba, hapus dia. Kata siapa? Kata Yohanes. Saya minta pengakuan Yesus. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana tuh pengakuannya? Kan Yesus ini yang harus menjadi sumber, bukan di luar Yesus. Yesus yang harus menjadi sumber. Sebagai sumber dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa yang berani mematahkan argumentasi Yesus ini? Siapa? Ada. Yang tinggi mana Yohanes daripada Yesus? Tinggi mana Yesus daripada Paulus? Yang kerasukan itu Muhammad, panutan lo, bukan gue. Yang kerasukan itu Muhammad, bukan gue. Ngerti ya lo? Ntar gue buka ayatnya. Udah nanti santar dulu santar ya. Dulu. Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Markus 5 Anda baca. Udah jadi jangan mengganggu. Lanjutkan itu dulu. Jangan mengganggu dulu. Muhammad kerasukan setan, kena jampe-jampe, terus dekat dengan jin. Begitu kerasukan main sama jin, dikirain main sama istrinya, padahal main sama jin. Langsung keluar fatwa boleh kawin sama jin. Ada fatwanya kawin dengan jin itu boleh karena diteladani oleh Muhammad. Muhammad waktu kerasukan main sama jin. Saya mau turunkan ya Bu ya, mohon maaf ya, saya turunkan ya. Oke, maafkan ya. Oke, dilanjut. Iya, jadi kita minta data primernya. Taurat kan jelas untuk Bani Israel. Maka ketika Yesus mati untuk membatalkan atau menggenapi Taurat, ya menggenapannya untuk Bani Israel dong. Karena itu memang hanya untuk Israel. Nah, untuk itulah kemudian kita minta mana datanya Yesus mengaku diutus kepada domba yang hilang. Yesus mengaku diutus kepada orang Indonesia. Atau untuk Romawi dan Yunani aja dulu, jangan Indonesia. Silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi ini sekarang lari ke Yesus, padahal temanya kan jelas perjanjian lama untuk seluruh bangsa. Nah, jadi narasi ke Yesus itu tidak salah juga. Itu begini Pak Zuma mengatakan mana lebih tinggi narasi Yesus apa narasi Yohanes. Padahal tadi sudah saya kutip Lukas 24 ayat 84. Yesus berkata bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Jadi semua yang tertulis pada Yesus itu harus digenapi. Jadi mana yang lebih besar perkataan Yesus? Ya semua itu adalah firman Tuhan. Dan Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri, Logos, sang firman. Jadi perkataan dari kitab 1 Kejadian sampai kitab Wahyu ayat 24-24 itu semuanya itu setara. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Dan sudah saya jelaskan dari tadi, saya sudah berikan dari Kejadian 21 bahwa melalui keturunan Abraham seluruh bangsa akan digenapi. Berkat-berkat akan melebar ke seluruh bangsa. Yesaya 45 ayat 23 sudah saya kasih, itu ada 2 dari ribuan ayat Bang Suma. Nah, dari 2 ayat ini yang sudah sangat jelas saja Bang Suma berpolemik sangat hebat. Padahal Yohanes 10 ayat 15 tadi Yesus katakan dengan jelas bahwa ada domba dari kawanan lain. Entah Bang Suma mau katakan kawanan yang artinya bukan dari Israel doang. Buktinya wanita Samaria kan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Walaupun berkata Yesus bahwa aku diutus hanya kepada domba Israel, itu untuk menguji imannya wanita Samaria itu. Tetapi apa? Yesus mengatakan apa? Imanmu menyelamatkanmu. Ketika anak sembuh. Jadi memang kuasa Yesus bukan hanya kepada Yahudi, Samaria dan seluruh dunia ini bisa merasakan kuasa Yesus itu. Karena Yesus katakan dengan sangat jelas, semua yang tertulis tentang aku harus digenapi. Nah, makanya Yohanes 1 ayat 29 kan jelas, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dosa dunia, bukan hanya dosa bangsa Israel. Jadi jelas bahwa perjanjian lama itu, yang tadi tiba itu, memang betul adalah penggenapan dari Yesus yang disebarkan bukan hanya untuk bangsa Israel ya, untuk seluruh dunia. Nah itu Pak. Oke, waktu habis. Oke. Ya, jadi kalau saudara mengambil data dari Lukas 24, 44 sampai 46, ya tergenapi, aku harus menggenapi semua apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Nggak usah ke Zabur, nggak usah ke kitab yang lainnya, kitab para nabi. Ke Taurat aja, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu tertulis di Taurat mana? Di Taurat mana tertulisnya? Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Artinya kalau tidak ada di dalam Tauratnya Nabi Musa tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti penulis Lukas itu bohong. Ataukah Yesus yang bohong?
Karena tidak ada tertulis di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi Anda masih mengandalkan data itu. Sementara data itu nggak ada. Nggak ada di dalam Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga, nggak ada. Coba Anda carikan ke saya kalau ada. Nggak ada, berarti Lukas 24 itu nggak boleh Anda pakai. Anda mempermalukan agama Anda. Karena di situ dikatakan ada tertulis tentang aku di dalam Taurat. Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi tidak ada di Taurat. Berarti bohong kan? Nggak usah Anda ambil itu, nggak usah. Memalukan aja nanti. Terus kemudian saya minta pengakuan Yesus. Kan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, terus di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakim, yaitu segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, perkataan itulah, firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, pertanyaan saya, mana materi penghakiman bahwa Yesus itu diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Mana firman yang dikatakan bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Ada enggak? Kan tidak ada. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada domba-domba yang datang kepadamu, nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Kecuali Anda ingin menunjukkan, oh ini loh ada pengakuan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Jangan seluruh umat manusia. Roma dan Yunani dulu. Silakan. Oke. Suara saya kedengarannya, teman-teman? Kedengaran. Oke, dilanjut timernya. Jadi saya ini semua lari jauh-jauh sekali nih semua. Sudah lari ke nubuatan lagi hari ketiga. Jadi semua, ingat ya, semua berarti bukan hanya di Taurat. Jadi kalau di Taurat tidak ada menulis kebangkitan pada hari ketiga, tetap lain dalam perjanjian lama ada. Karena nubuatan itu bukan hanya di Taurat saja. Jadi kebangkitan harus ada di Taurat. Nah jelas pada kebangkitan hari ketiga kan dikatakan Yesus bahwa adalah tanda Yunus. Itu bisa kita baca dalam Yunus pasal 2. Dan juga Tuhan akan mati bangkit pada hari ketiga. Mati bangkit pada hari ketiga. Kan juga ada dalam kitab Ester pasal 4 ayat 16. Nah jadi narasi-narasi ada juga Hosea 6 ayat 2. Jadi narasi-narasi kebangkitan di dalam bangkit pada hari ketiga, mengalami kematian dan sebagainya itu, pengungkapan nubuatan itu bukan hanya tertulis di Taurat. Tetapi di kitab lain, kitab para nabi. Karena Anda tidak bisa memaksakan seluruh nubuatan harus di Taurat, tidak. Taurat memuat sebagian nubuatan, kitab Yesaya sebagian nubuatan, kitab para nabi yang lain sebagian nubuatan, kitab Mazmur sebagian nubuatan. Disatukan dan digenapi semua dari kejadian sampai wahyu oleh Yesus Kristus itu. Jadi yang digenapi bukan hanya di Taurat doang. Nah, kita kembali kepada Injil. Kan sudah narasi sudah sangat jelas, Pak. Mau dibantah apa lagi? Segala lidah, semua bangsa bertekuk lutut. Yesaya kejadian 21. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa lain. Berbicara terhadap bangsa-bangsa lain berarti pemberkatan Tuhan melalui keturunan Israel akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain juga. Tidak stuck hanya di dalam Israel doang, Pak. Nah, itu kan sudah sangat jelas kok, masih muter-muter. Lalu begini, Anda buktikan kepada saya, dan tadi saya rasa Anda bukan saya mau menjawab sains, bukan membahas sains. Artinya begini, Pak. Anda kan kalau misalnya Anda mengatakan, oh di Al-Quran tertulis bahwa Al-Quran untuk itu kan klaim iman sepihak menurut saya yang tidak mengikuti Al-Quran. Nah Anda buktikan dengan apa? Dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran itu. Waktu habis. Silakan. Oke, Anda tidak memberikan sedikit pun data. Saya minta pengakuan, Anda malah ngais-ngais kitabnya orang Yahudi. Yang kita minta di sini kan Anda sudah sepakat Taurat itu untuk Bani Israel. Oke? Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Data saya sudah serahkan kepada Anda tadi. Sudah kubacakan berulang. Kenapa Anda tidak bisa menunjukkan pengakuan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia? Jangan kepada seluruh umat manusia, terlalu berat. Kepada orang Roma, aku diutus kepada Roma. Aku diutus kepada Yunani. Itu aja dulu. Indonesia ini kan ada dari Belanda kan, Kristen yang ada di sini. Nah sekarang yang dari Roma, aku diutus kepada serigala Roma. Ada nggak? Kalau tidak ada, udah selesai. Anda lah penyamar-penyamar itu. Menyamar sebagai pengikut Yesus, padahal bukan. Kan gitu. Tunjukkan datanya, pengakuan Yesusnya. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah firman yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan firmanku. Sebab firman yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ini yang harus menjadi corong. Dia yang harus menjadi sumber primer daripada tentang pengutusan dirinya. Ternyata yang ditemukan adalah
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengakuannya dia diutus kepada orang Roma? Orang Roma aja dulu, karena Roma itu kan asalnya Kristen ini. Aku diutus kepada Roma. Sedangkan Petrus aja itu diutus hanya kepada Bani Israel. Di dalam Galatia 2 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Di data 14-nya, orang-orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Mana dalilnya? Tunjukkan. Ayat 16. Enggak ada. Yohanes 3 nomor 16 itu tidak menjelaskan itu. Jangan panik. Yohanes 3 ayat 16. Enggak ada. Setiap orang silakan yang Bang percaya Moisat, kepadanya waktunya 2 tidak menit. binasa. Percaya kepada enggak seperti tidak seperti itu dalilnya, tidak seperti itu Melainkan beroleh dalilnya. hidup yang Tidak seperti itu. Udah sekarang kita ambil dua arah. Sebenarnya udah kenapa udah selesai? Iya, udah aku mau nampolin Kipli dulu. Diskusi dua arah, diskusi dua arah. Iya. Diskusi dua arah dan Tunjukkan Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Yohanes 3 nomor 16 di situ tidak ada setiap orang, tapi kata pas dalam bahasa Yunani itu semua. Artinya semua orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel yang mendengarkan pengajaran Yesus. Tidak ada orang di situ. semua tengah-tengah Bani Israel. Tidak ada orang di situ dalam bahasa aslinya, nggak ada. Ini terjemahan aja yang mengatakan orang. Nggak ada. Tunjukkan kata orang yang ada di original teksnya. Saya tutup supaya setiap yang percaya, setiap yang percaya kepadanya, tidak setiap yang percaya, bukan setiap manusia. Setiap yang percaya, bukan setiap manusia. Mau nipu di sini, Bang Suma ini kau hadapi, Bang Suma. Paham Bible? Tidak ada kata manusia di situ, nggak ada kata orang. Ke Zoom ini juga hadapin. Coba tunjukkan di mana pengakuan Yesus aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Yang mati pas itu semua orang, bukan orang. Kalau dasar satu dibuat tema kembali dua orang. Saya tunjukkan Biar timernya Noni dua udah. Silakan buat tema. Oke, ini ya. Kata pas, ya pas ini